Halo, jumpa lagi nih di AFC, di AF Channel ya. Hari ini kita akan mencoba melihat situasi Jakarta dari Jakarta Pusat sih, dari daerah Tanah Abang, tepatnya di Jalan Wahid Hasim. Kita mau ke arah Mall Arta Gading di jalan apa ya namanya ya, Sudarso kali ya. Nah, berapa hari ini memang jalanan sangat-sangat macet ya teman-teman. Hari ini saya mau ajak nih teman-teman untuk kesini. Tapi kita lihat sih secara langsung hari ini kondisi pada hari Rabu tanggal 8 Desember. Apakah kondisinya itu macet gak kayak kemarin-kemarin ya? Kalau saya rasa sih selama ini jalan udah normal sekali teman-teman. Udah macet di mana-mana. Ya, tiap hari sih seperti ini. Ya ada baiknya juga sih. Oke, tunggu ya, saya bayar parkir dulu nih. Silakan siap tidak atau tak menggunakan selalu sabuk keselamatan. Selamat jalan. Oke, baik. Saya kebetulan parkir di ini ya, di sini di gedung parkirnya. Rutenya yang saya mau ambil ini kita lewat kan kita menyeberangi Jalan Tamrin. Rencananya kita akan melewati Jalan Sabang atau Agus Salim menuju ke Kebon Sirih, Tugu Tani, Underpass Senen, Jalan Lejen Suprapto. Nanti setelah ITC Cepaka Mas kita belok kiri ya di Jalan Sudarso. Nanti putar balik di seberang Mall Arta Gading. Ya semoga aja teman-teman nggak macet, nggak kayak kemarin-kemarin. Ya kita berharap sih. Ya kan, soalnya memang lalu lintasnya belakangan ini emang luar biasa padat seperti tadi saya bilang. Udah seperti normal sih kalau saya lihat ya. Jadi beda waktu zaman PPKM darurat kemarin sama zaman sebelum PPKM itu PSBB ya, itu beda sekali. Ini sekarang memang jalanan udah sangat ramai ya kan. Ini saya dari menunjukkan sekarang pukul 17:24 ya kan. Moga-moga sih bisa sampai jam 6, jam 18 ya. Mudah-mudahan jam 6 sore kita sampai di tujuan. Target saya sih demikian. Mudah-mudahan aja sih. Dan juga semoga baterai kamera saya juga cukup untuk sampai Arta Gading ya. Ya kan. Oke. Di sini saya agak bingung teman-teman. Tulisan dilarang belok kanan ya ke Jalan Tamrin ke arah HI sana sebelum pukul 19, tapi nyatanya setiap hari sebelum jam 19 pun tetap aja pada belok loh, dan nggak di stopin, nggak dilarang gitu loh. Saya nggak tahu sih apakah sudah berubah, tapi setahu saya tulisannya demikian, dilarang belok kanan kecuali pukul 19 ke atas ya kan. Oke, kita akan di pertigaan ini kita belok ke kiri. Di sini nih Jalan Sabang nih teman-teman. Jalan Sabang ini terkenal untuk kuliner, pusat kulinernya ya. Dari siang aja udah rame, terutama malam ya kan. Ini mirip-mirip apa ya? Mungkin kayak kalau di Kuala Lumpur tuh ada Jalan Alor ya, kalau nggak salah Alor Street ya kan. Kurang lebih mungkin seperti itu ya kan. Memang nggak sebanyak di situ makanannya, tapi udah mirip sih. Misalnya pusat kuliner lah, pusat kuliner Sabang tuh sini, pusat kuliner atau jajanan Sabang, macam-macam sih. Nasi goreng ada, sate banyak, martabak ada, bakmi ada, soto ada, sop kambing ada, sop kaki ada, seafood pun ada ya kan. Nah di sana di depan tuh juga ada martabak Bangka S1, telur dan manis ya kan. Sebelah kanan juga ada Hokben. Di sini ini emang langganan kayak gini ya teman-teman. Ini termasuk mendingan sih kalau saya bilang. Biasa dari yang belokan tadi itu, pertigaan tadi udah tersendatnya luar biasa. Ini mungkin saya juga agak kecepatan juga. Jam segini saya udah sampai di jalan ini. Biasanya sih luar biasa tuh padatnya. Ya kan? Hari ini hari Rabu juga biasanya juga memang ramai juga sih di jalan. Terutama
di jalan yang dilalui oleh truk-truk ya. Karena dengar sih tadi pagi juga ada bongkar muat. Makanya tadi di jalanan yang ke arah Tanjung Priok dari Cakung Cilincing juga katanya luar biasa padatnya teman-teman. Saya lihat di sosial media juga, di akun JKT Info itu juga memang padat sih. Gambarnya sih luar biasa sih, itu sih kusut, bukan padat lagi, udah kusut banget itu kayaknya. Naik motor aja juga nggak gerak, gimana naik mobil, ya kan? Oke, di sini ini biasanya teman-teman, di sini banyak. Memang kita antrinya itu nungguin orang parkir atau keluar parkir, udah antara dua itu aja sebenarnya. Karena kalau posisi tempat makannya sendiri kan juga di trotoarnya, jadi nggak mengganggu jalanannya. Cuma saat ada mobil yang ingin parkir atau mungkin keluar parkir, itulah tersendatnya. Dan memang selalu ada, kan nggak selamanya mobil parkir kan. Saat mereka pulang setelah selesai makan, maka pasti pulang pergi, dan ya itu jalanannya jadinya tertutup karena mereka mau keluar dari parkiran. Dan biasanya tukang-tukang parkir akan membantu untuk menutup jalan supaya mereka boleh atau bisa untuk melalui jalanan ini, ya kan. Rute ini memang sehari-hari saya lalui teman-teman, jadi memang sudah terbiasa sih untuk mengalami kemacetan di sini, ya kan. Gitu. Oke, di depan juga ada ambulans tuh teman-teman di sebelah kiri. Oke, kita jalan lagi. Ya, Mbak, maskernya nggak dipakai, Mbak. Oke, ini. Nah, ini mending nih. Oke, udah lebih lancar, kita akan belok nih ke Jalan Kebon Sirih. Biasanya ya teman-teman ya, yang tersendat parah itu tuh sebenarnya dari Kebon Sirih. Nanti ini dari pertengahan Kebon Sirih ini sampai dengan Tugu Tani, sampai dengan lampu merah di perempatan atau pertigaan Jalan Kuini atau Abdurrahman Saleh, saya lupa, Abdurrahman Saleh atau Kuini lah itu. Nah, lampu merah sih, sampai lampu merah situ biasa tersendat. Wah, inilah jauh juga dari sini udah tersendat. Nah, inilah teman-teman kepadatan yang tiap hari terjadi di jalanan ini. Yang luar biasa sih ini ramenya, volume kendaraan. Dan di jalan ini juga tidak menerapkan ganjil genap untuk di jalan ini. Rute yang akan kita lalui ini juga kebetulan tidak menerapkan kebijakan ganjil genap. Jadi memang kendaraan ganjil maupun genap akan lewat. Jadi tidak ada pembatasan, ya. Moga-moga aja pengendara juga tertib sehingga lalu lintasnya juga lancar gitu, maksudnya teratur lah. Jangan kalau sampai ada yang oke lah padat rame, tapi kan kalau misalnya saling terobos, saling nyalip, itu kan juga bikin nambah lama ya teman-teman. Jadi ya semoga pada tertib lah, biar sama-sama enak ya, daripada kita capek-capek terus di jalan. Terus terang capek loh teman-teman di jalan itu sebenarnya nyetir. Cuma kan mau nggak mau ya, kalau nggak gimana. Karena kendaraan umum juga ribet. Karena apa? Jalur yang kita mau tuju itu belum tentu available dengan mudah kita capai kalau kita menggunakan angkutan umum atau mungkin apalah itu namanya, ya kan. Transjakarta misalnya kan nggak semua rute, nggak semua jalan ada gitu kan. Begitu kalau juga dengan angkot, paling ojek yang paling mendingan ya. Oke, di sini biasanya sih mulai tersendatnya nggak dari sini teman-teman, biasanya tuh dari yang di bawah rel kereta. Makanya ini saya agak terkejut juga nih, baru sampai sini kok udah padat. Waktu menunjukkan pukul 17.32, sudah 8 menit kita lalui teman-teman.
Ini kayaknya mungkin lintas-lintasnya di lampu merah yang ini, apa lalu lintas yang penyeberangan ini sepertinya mungkin. Inilah jalan Kebon Sirih teman-teman. Biasanya apa yang terkenal? Nasi goreng kambing Kebon Sirih. Nah itu tuh ada di jalan ini. Nah, ini di lampu lalu lintas di sini mungkin ya. Menumpukan virus COVID-19 di udara dalam 30 detik. Wes. Kerennya. Mantap. Nah, nih. Penantian kedua adalah menuju ke lampu lalu lintas atau traffic light di Tugu Tani. Tugu Tani ini ada berapa ya? 1, 2, 3. Bilangnya apa ya? Pertigaan, perempatan atau apa ini? Perempatan kali ya? Perempatan Tugu Tani. Ya kan? Pertigaan kayaknya ya. Pertigaan Tugu Tani ini. Jadi di sini juga padatnya luar biasa teman-teman. 2 hari yang lalu di sini hujan gede. Nah kalau pas hujan gede itu tetap aja makin macet teman-teman. So kalau hujan gede gitu biasanya motor nyingkir dulu. Nah daripada basah kuyup ya kan, mereka berteduh dulu. Nah itu mungkin mengurangi sedikit kemacetan, walaupun sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh amat karena kan motor juga sebenarnya makan jalannya juga dikit ya dibandingin mobil. Cuma yang banyak itu nanti di bawah kolong-kolong underpass. Nah itu biasa banyak yang berteduh tuh kalau motor kalau hujan ya, semoga aman-aman aja biar nggak membahayakan satu dengan yang lain. Ini kita sabar aja teman-teman, karena memang lalu lintasnya mau begini teman-teman. Kita mau bilang apa lagi ya? Welcome to Jakarta. Inilah Jakarta yang sesungguhnya. Di satu sisi kita boleh senang karena kan mungkin dunia pekerjaan atau perekonomian sudah berjalan. Karena kan dengan kemacetan seperti ini atau dengan kepadatan seperti ini itu menunjukkan bahwa kantor-kantor sudah beroperasi secara penuh teman-teman. Saya ingat ini, bahkan sebelum pandemi pun nggak seperti ini di daerah yang ini nih. Jadi setelah pas selama masa pandemi ini kemarin sempat sepi banget di sini. Sekarang udah mulai ramai lagi dan memang ternyata lebih padat dari sebelum pandemi. Ya kan? Entah kenapa nih teman-teman. Ya memang mungkin volume kendaraan juga tambah banyak ya. Itu doang sih, apalagi penyebabnya ya? Nggak ada lagi kan? Apalagi penyebabnya? Itu yang di atas itu kan daerah kereta ya teman-teman ya. Nah, itu di bawahnya itu itu merupakan stasiun Gondang Dia teman-teman. Jadi kalau gimana sih stasiun Gondang Dia, ada yang bertanya? Nah di sini lah, di daerah sini, di antara Kebon Sirih dengan Tugu Tani ya kan. Itu udah ada pelangnya Gambir, Pasar Baru, Senen, Pulau Gadung ya kan. Karena kalau kita ke arah Gambir sama Pasar Baru kita harus belok kiri lagi teman-teman, di ruas kiri, tapi nanti belok kiri lagi. Itu kalau ke arah Gambir, karena sebelah kiri itu emang ke arah Gambir. Kalau Gondang Dia itu sisi kanan, Gambir itu sisi kirinya dari sini, dari view dari sudut pandang kamera sini demikian.
Ini sih ngantri lampu merah sih, cuma memang karena kendaraan banyak jadinya kesannya emang macet ya, bilangnya macet lah ini istilahnya. Ini ngantri lampu merah sih. Nah nanti di depan lampu merah itu yang ngantri lampu merah berikutnya lagi itu juga seperti ini teman-teman, bahkan lebih sempit lagi jalanannya, menyempit. Ada galian kalau nggak salah, galian PLN. Ini baru saya tunjukkan dari daerah sini nih teman-teman kemacetannya, belum lagi nanti di daerah-daerah yang lain. Memang luar biasa sih. Pengennya sih nggak macet ya, tapi ya nggak boleh buat. Kadang-kadang kalau lagi kayak gini enak naik motor, cuma naik motor juga lagi musim hujan kebasahan teman-teman. Nggak ada kereta tuh di atas. Ini saya video nggak ada potong-potongnya ya teman-teman, biar durasinya ya durasi perjalanan yang saya tempuh dari asal hingga tujuan nanti. Tadi kan saya mulai yang dari parkiran. Nah, ketika nanti kita akan ketahuan nanti berapa menitnya dari antara parkiran saya bekerja dengan Arta Gading. Nah itu lihat teman-teman, di depan lampu merah traffic light itu kan udah padat tuh kan, nah merah lagi nih. Ini memang susah sih, memang sangat ramai. Nah dikira ada KFC tuh teman-teman, kalau lapar bisa mampir dulu makan. Kalau ada petunjuk jalan juga, Monas belok kiri ya kan. Ada suara sirene dari mana tuh? Sepertinya ada minta dibukain jalan ya. Ambulans ya, ambulans. Oh dia mau lurus loh. Waduh. Sopir-sopir ambulan gitu jago ya. Lagi macet-macet begini nggak gampang loh teman-teman nyetirnya. Ini juga masih merah lampunya. Kalau diterobos ada kameranya juga, nanti bisa kena tilang, walaupun nanti polisi atau disubnya minta suruh maju nih, suruh jalan aja, tapi nanti kalau kamera yang mantau hilangin, kita melanggar lalu lintas, serba salah sih. Lebih baik memang tunggu sampai hijau baru jalan. Teman-teman gimana nih kabarnya? Pada bekerja kah atau masih pada WFH? Masih ada WFH ya? Sekarang ini PPKM level 2 ya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Memang apa namanya itu, memang ada diatur tentang WFH lagi, WFO, WFH, ada pembagian lagi teman-teman.
Ya, saya sih berharap pandemi cepat berakhir ya. Soalnya terus terang lelah juga gitu hadapin pandemi, segala apa aja terbatas nih teman-teman. Masker ya kan, oke lah kalau seperti cuci tangan memang udah kewajiban kita ya, sehari-hari kan pasti harus bersih. Pakai masker itu kadang-kadang apa yang namanya, yang bikin telinga kita tuh daun telinga kita tuh cedera gitu, lecet, perih dan sebagainya. Nggak enak sekali kalau saya. Cuma karena memang tuntutannya dan memang harus apa ya, menghindari virus, jadi ya mau nggak mau kan kita pakai masker. Apalagi sekarang masker double ya. Nah ini kita sampai daerah Tugu Tani teman-teman. Tugu Tani ini juga luar biasa. Aduh, saya udah speechless sih teman-teman sebenarnya tiap sore. Ya kan, lewat jalanan ini memang ramainya ya begitulah teman-teman. Wah, taksi depan mepet sekali. Nah, kasih jadi jalan daripada lecet. Ya inilah teman-teman, kesemrawutan jalanan kiri kanan mobilnya masuknya. Pan ini juga mobil dari kiri mau ke kanan dan sebagainya ya kan teman-teman. Serba salah memang. Saking macetnya ya susah untuk ininya. Mungkin tuh mobil dari arah yang kiri menuju ke sini kanan. Dan mau nggak mau kan pasti harus melintas. Nah ini juga jalur busway. Jalur busway kan dilewati nih teman-teman. Ujungnya juga sama aja. Sebenarnya itu masuk ke jalan yang lajur yang saya jalani, yang saya berada sekarang nih teman-teman di depan. Jadi kan itu sebenarnya menambah tersendatnya jalur ini sebenarnya. Cuma kalau nggak ada yang sana ya di belakang tadi kusut sekali gitu loh. Mau kayak gimana juga nggak bakal lancar, nggak bakal inilah. Sampai pada waktu dimana kendaraannya berkurang sendiri volumenya, atau dengan kata lain makin malam ya. Teman-teman yang di luar Jakarta ada ngalamin hal-hal kayak gini gak sih macetnya sehari-hari? Kalau teman-teman Jakarta sih banyak, rata-rata udah biasa ya untuk hal-hal yang seperti ini. Inilah saya mau kasih lihat pemandangan kemacetan Jakarta dari Kebon Siri menuju ke Underpass Senen. Karena ini rute paling pendek sih teman-teman buat yang kita lalui hari ini. Kalau nggak lewat sini akan berputar-putar sana sini. Dan juga belum tentu lancar juga jalan yang lain ya kan. Mendingan udahlah jalan yang terpendek jalurnya. Ini sih biasa memang tersendatnya sampai lampu merah. Habis itu nanti akan lancar sampai dengan lampu merah traffic light di perlimaan Senen, Simpang 5 Senen. Senen, bukan Senin ya. Senin itu nama hari, kalau Senen nama daerahnya nih. Ya mungkin juga terinspirasi dari nama hari Senin ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu nih, ya kan. Kalau di kanan ini daerah Kuitang nih teman-teman. Kuitang. Jadi juga Kuitang ya. Aduh, kantuk teman-teman saya. Harus tetap fokus ya. Ayo Pak, belok kanan. Oh nggak jadi. Kanan nggak nih. Ayo belok. Oke, masuk dah. Nah kan ini yang teman-teman saya bilang, yang tadi masuk jalur busway akhirnya akan masuk ke jalur kita lagi nih sebenarnya, ya
kan. Itulah yang menyebabkan keterlambatan juga hingga belakang tadi. Penyebabnya ya ini juga sebenarnya. Karena kalau nggak salah jalur busway itu lagi sedang direnovasi di depan. Jadi mau nggak mau mereka harus belok ke jalur yang ini, jalur semula istilahnya. Hari ini cuacanya cukup cerah ya teman-teman, nggak hujan. Beda sama kemarin. Kemarin dan kemarin lusa tuh, Senin Selasa itu bener-bener hujan. Kalau Senin hujannya sore ke malam, kalau Selasa dari malam hingga siang. Dari pagi dini hari hingga siang itu hujan. Untung dia berhenti hujannya teman-teman. Saya udah takut aja banyak banjir di sini. Nah, inilah penyebab kemacetannya teman-teman. Sebenarnya kalau semuanya lancar, sebenarnya cuma tinggal nunggu lampu merah doang. Cuma ya karena kayak gini-gini inilah penyebab kemacetannya yang bikin tersendat. Selain memang penyempitan jalur dari 3 jalur jadi 2 jalur ya. Karena 3 jalur satunya busway, jalur busway tadi teman-teman. Ya kan? Dari Tugutani itu semua udah menyempit jadi 2 jalur. Ya karena nggak tertib aja jadinya begini. Kalau enggak juga susah lah, mau gimana lagi. Memang butuh kesadaran dari pengendara teman-teman. Susah kalau peraturan dibuat sedemikian rupa sehingga ya kan harusnya rapi, tapi kalau misalnya pengendaranya aja nggak nurutin, atau pengendaranya asal nggak memperhatikan kepentingan orang banyak ya, jadinya ya begitu. Macet sana sini dah. Kemacetan itu belum tentu karena kendaraannya sendiri, tapi karena memang perilaku dari pengendara kendaraannya. Itu salah satunya teman-teman ya. Memang volume kendaraan mempengaruhi juga, ya kan. Cuma kalau ditambah perilakunya seperti itu, kalau tertib kan enak nih teman-teman. Walaupun macet juga kan rapi gitu, nggak semrawut. Ini kita di lampu merah per simpang 5 Senen ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, simpang 5 Senen harusnya. Ini nih kayak begini-begini gitu loh ya kan. Ya begitulah Jakarta teman-teman, mau dikata ya. Oke, kita masuk ke underpass nih, underpass Senen. Di depan sini nanti nembus-nembusnya di itu teman-teman, di Jalan Ledjen Suprapto. Waktu menunjukkan pukul 17:52 ya. Jadi kita sudah berjalan 28 menit teman-teman. 28 menit. Padahal kalau dengan jarak sekitar berapa kilo, paling 4 kilo. Kalau
pagi-pagi ya, dari arah Kelapa Gading menuju ke arah pas ini itu juga 20 menit, enggak, malah kurang, 15 menit saja teman-teman. Sedangkan tadi ini kita dari Tanah Abang ke sini sudah 28 menit nih, sudah mau setengah jam. Ya, ini cuaca juga masih terang ya, udah jam 6 kurang 8 menit tapi masih terang nih. Ini langit cuaca di bulan Desember awal ya. Karena seperti ini teman-teman. Kita naik flyover. Oh, tentang flyovernya apa ini? Saya suka bilang flyover Cempaka Putih, atau namanya bener gak itu? Karena sebenarnya Cempaka Putih itu nama jalannya bukan di sini teman-teman, Jalan Lejen Suprapto. Cempaka Putih itu nanti di sebelah kanan dalam lagi. Nah, itu ada jalan Cempaka Putih Raya. Banyak orang bilang jalan ini Cempaka Putih, padahal Cempaka Putih itu sebenarnya bukannya di sini. Di belakang dari sisi jalan kanan yang ruas kanan tuh, ruas yang jalur yang dari arah sebaliknya, itulah Cempaka Putih. Lihat di kiri banyak tersendat tuh teman-teman. Kita mau masuk jalur lambat lagi nanti. Moga aja di depan udah lancar ya. Satu lagi teman-teman, di jalanan ini sebenarnya motor nggak boleh lewat loh, jalur cepat ini. Rambu-rambunya sih jelas menunjukkan itu. Cuma memang saya nggak pernah lihat nggak ada motor di jalanan ini. Selama ada kendaraan motor melintas selalu demikian, jadi nggak pernah nggak ada motor gitu. Karena motor ini harusnya mereka memang untuk ke arah jalur lambat atau mau ke arah putaran balik ya kan. Tapi dari flyover tadi yang sebenarnya flyover itu juga nggak boleh dilewati oleh motor, baru tadi tuh jalanan yang buat masuk ke jalur lambat, berarti motor-motor ini juga berjalan melewati flyover yang sama dengan kita lewati tadi teman-teman. Which is itu tidak boleh sebenarnya gitu kan. Salah satu pelanggaran lalu lintas yang istilahnya kayak sudah dianggap normal sehari-hari teman-teman. Saya juga bingung sih. Oke, di depan mau ambil jalur, mau masuk ke jalur lambat nih. Dari sini ke arah Arta Gading itu sebenarnya udah nggak jauh loh teman-teman. Secara jarak sih udah dekat sekali. Nah, masuk di lambat juga hati-hati, lihat di spion ada mobil di jalur mobil atau kendaraan lain di jalur lambatnya, nggak boleh sampai nabrak kita nih. Kita juga kalau kita berkendara dari jalur lambat menuju ke jalur cepat atau sebaliknya, kita harus perhatikan juga di jalur yang akan kita masuki tadi. Contoh, tadi saya dari jalur cepat ke jalur lambat, saya harus lihat spion dulu. Jalur lambatnya itu ada kendaraan nggak? Ada kendaraan dengan kecepatannya kira-kira gimana? Supaya ya mereka juga nggak sampai rem mendadak, atau mungkin mereka juga untuk safety-nya mereka juga jangan sampailah nubur kita. Ya kan, itulah etika berkendara teman-teman. Bukan cuma main asal, kita udah kasih sen langsung masuk aja. Dia juga harus lihat kecepatan kendaraan di jalur lambat yang dia ingin lalui, yang dia ingin masuki itu seperti apa, ya kan? Karena ada kalanya kendaraan itu susah untuk ngerem kalau jaraknya terlalu dekat. Bukan ada kalanya sih, memang demikian lah pada prakteknya ya. Makanya kenapa suka ada istilah jaga jarak kendaraan Anda, jaga jarak aman.
Kenapa? Jadi kalau ada apa-apa, ada tiba-tiba mobil atau kendaraan di depan kita berhenti dadakan, entah apa sesuatu hal, kita masih punya waktu untuk ngerem. Ya kan? Memang kalau kondisinya macet ya itu pengecualian ya teman-teman, karena udah jarak sedekat itu aja masih lama, gimana ya masih ini, apalagi kalau bisa jarak jauh-jauh gitu kan. Ya ada malah diselipin kendaraan roda 2 dan sebagainya, atau kendaraan dari sebelah kiri kanan nyalip ya kan, gitu loh, seperti itu. Jadi memang kondisinya demikian sih teman-teman. Nah contoh kayak gini nih kan, dia mau belok tapi di depannya ada halangan, atau mungkin dia ragu-ragu juga, oh dia belok situ kan. Nah, ya seperti itulah teman-teman. Tapi ya wajar lah, ini kan jalur lambat ya, memang banyak kendaraan yang mungkin mau parkir, walaupun saya melihat ada tanda, ada sign dilarang parkir. Tuh teman-teman lihat tuh di depan tuh ada lambang P dicoret, ini kan itu artinya dilarang parkir di sini, ya kan. Tapi nggak ada tulisan sepanjang jalan ini. Ya mungkin cuma di sisi itu aja, dan memang nggak ada yang parkir di titik itu teman-teman. Ya ini sebelah kiri ini adalah wilayah kawasan ITC Cempaka Mas ya. Ini juga salah satu pusat grosir terbesar juga di Jakarta teman-teman. Selain ITC Tanah Abang, selain ITC Mangga 2, selain Tanah Abang, ini Cempaka Mas, dan ini mirip-mirip Roxy ya. Jadi ada banyak jualah handphone. Kita ambil sen ke arah kiri karena kita akan belok kiri nanti di depan teman-teman, menuju Jalan Yosudarso. Kalau yang lurus itu mau ke arah Jalan Perintis Kemerdekaan, itu ke arah Pulau Gadung, ya ke arah Cakung bisa, ya kan, lurus laginya. Emang rame sih karena memang jam pulang kerja ya, jam 5, jam 6 begini, jamnya orang pada pulang kerja nih. Kalau di jam 8-an itu udah sepi nih teman-teman di sini, nggak terlalu ramai maksudnya, masih ramai tapi nggak seramai yang jam segini. Sekarang kan jam 6 tepat nih teman-teman, waktu menunjukkan pukul 6 tepat. Kita belok nih Jalan Gempol Malang kalau nggak salah. Habis itu nanti di depan sini nanti Jalan Yosudarso. Wih, ini tumben loh teman-teman. Biasanya di sini padat banget di sini. Nanti kita ambil jalan paling kiri di samping jalan tol. Jalan masuk pintu tol maksudnya, sampingnya. Ini jalannya Sudarso nih teman-teman. Saya juga pernah bikin video di jalanan ini sih. Waktu itu dari sini menuju ke arah Cakung atau Ayon, saya lupa. Daerah Ayon, malam-malam. Kalau nggak salah waktu itu melewati
lurus aja teman-teman, nanti naik flyover terbalik udahlah Muarta Gading di sisi kanannya. Biasa naik flyover ini dengan sampai putaran balik itu macet biasanya. Kalau kiri lebih macet lagi teman-teman. Lewat Sunter Boulevard itu luar biasa macetnya. Makanya mudah-mudahan jalan yang flyover sini turun Sudarsonya mudah-mudahan lancar ya. Ini juga sudah mulai gelap, walaupun belum gelap malam yang biasanya. Sudah mulai gelap nih teman-teman. Kalau lihat dari sini, sejauh arah sini sih harusnya nggak terlalu macet sih. Mudah-mudahan deh. Saya capek juga teman-teman kalau sampai macet terus. Paling ini antrian menuju putar baliknya aja sih, masih wajar lah jarak segini teman-teman. Muarta Gading ada di sebelah kanan kita teman-teman, kita sudah mau sampai, tinggal putar balik belok kiri sampai deh. Waduh, WhatsApp handphone saya bunyi nih, ada pesan masuk. Kita lagi nyetir, nanti aja lihatnya. Nah, berbahaya sekali teman-teman kalau sambil nyetir kita main HP. Ini biasanya kalau GoPro ini agak kalau malam gini glow ini nggak gitu jelas. Moga-moga aja. Oh, baterai saya tinggal 10%. Saya sudah menempuh perjalanan ini 44 menit 18 detik loh teman-teman. Ya, tapi memang baterai GoPro kisaran 50%, 50 menit sih dari 100 ke habisnya itu. Saya pakai resolusi 1080p sih. 1080 60 fps. Biasa sekitar 50 menit sanggupnya dia. Saya selalu bawa baterai cadangan sih. Kalau lagi berkendara kan susah ya, karena saya pasang holder kan di kaca dalam. Nggak mungkin lah kalau sampai jalan saya ganti-ganti, terus harus menepi dulu dan sebagainya. Tapi ini nanggung lah, udah mau nyampe. Harusnya sih keburu sih, tinggal putar balik paling 5 menit paling ya, sampai nyari parkir ya nggak sampai nyari parkir sih. Seperti sudah sampai juga. Wah, ini kita masuk lancar teman-teman, terharu saya karena saya mau bikin video kayaknya jadi lancar teman-teman. Biasanya
macet. Ya, ya. Wah, ini keren banget nih, tengok trotoar. Mantap. Jangan ditiru ya teman-teman. Nggak boleh, trotoar itu nggak boleh dilintasi oleh kendaraan bermotor. Jangan sampai diikutin ya kayak gitu-gitu ya. Belok juga tersendat. Inilah pintu masuknya teman-teman, pintu masuk ke Mall Arta Gading. Oke, enggak ya teman-teman, belum ya. Ini pintu masuk itu. Oh iya bener kan, ini pintu masuk kan? Kok kayak ditutup gitu sih? Saya mau masuk mall dong Pak, boleh gak Pak? Oh alah, dihalangi. Sudahlah, antrian. Ya, kita sudah masuk nih teman-teman. Selamat datang di Mall Arta Gading. Berarti perjalanan kita oke. Ini saya masuk di sini tuh parkirnya unik teman-teman. Kita nge-tap kartu e-money kita atau flash kita. Nanti dia akan kita flash lagi tap lagi nanti pas saat keluar dari parkiran teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini aja videonya ya teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan video ini teman-teman. Kita total sekitar 48 menit nih. Perjalanan dari Tanah Abang menuju Mall Arta Gading. Ya segini masih oke lah teman-teman. Karena memang macetnya luar biasa tadi ya, tersendatnya luar biasa. Kalau nggak dikatakan macet total ya, tersendat lah, padat. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.